Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan namaku Ade Oktavia, biasa dipanggil Okta. Saat ini aku adalah mahasiswi PPG Prajibratan Gelombang 1 di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada video ini aku akan membahas mengenai suatu topik yaitu di topik 2 pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Nah, pembahasan kali ini yaitu adalah mengenai hal apa sajakah yang dapat diambil dari ketiga judul film, yaitu film Laskar Pelangi, yang kedua film Dead Poet Society, dan yang ketiga film Sekolah Rimba. Lalu, apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai alur cerita film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi ini dibuat berdasarkan novel karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Film ini dimulai dengan skin yang memperlihatkan kehidupan sekolah di Desa Gantong, Pulau Belitung yang begitu memprihatinkan. Pasalnya, sekolah dasar tersebut merupakan satu-satunya sekolah anak miskin yang ada di daerah tersebut. Lebih parahnya lagi, sempat ada ancaman dari Dinas Pendidikan setempat bahwa sekolah tersebut harus ditutup karena kekurangan siswa. Nah, SD tersebut bernama SD Muhammadiyah Gantong, di mana Ikal bersekolah. Di tengah kebingungan Bapak Harvan dan Bu Muslimah karena jumlah siswa yang sekolah pada waktu itu berjumlah 9 orang, kemudian sebuah keajaiban datang saat Harun dan Lintang yang secara tiba-tiba datang membuat kaget seluruh jajaran pengurus sekolah. Sebagai film yang mengangkat cerita tentang pendidikan, Laskar Pelangi bukan hanya menghadirkan potret pendidikan di desa, melainkan kisah persahabatan yang sangat erat dan kaya akan makna. Suasana senang dan sedih sangat terasa ketika Lintang berhasil memenangkan lomba cerdas cermat, tetapi dalam waktu yang sama, ia memutuskan untuk berhenti sekolah. Ada banyak konflik yang terjadi di dalam film ini. Dimulai saat waktu pendaftaran sekolah, siswa yang daftar tidak mencukupi batas minimum yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Selatan. Sehingga apabila siswa yang mendaftar kurang dari 10 siswa, maka sekolah terpaksa ditutup. Bahwa Ikal, salah satu murid Laskar Pelangi yang sudah dewasa, kembali ke tanah kelahirannya setelah mendapatkan beasiswa Uni Eropa untuk belajar di Paris. Akhirnya, impian Ikal sejak awal terwujud. Ikal dari kecil bermimpi untuk belajar di Prancis. Impian itu yang membawa Ikal selalu berjuang untuk mewujudkan impiannya. Nah, untuk film yang kedua yaitu berjudul Dead Poet Society. Jadi, film ini merupakan sebuah film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 1989. Film ini bercerita tentang seorang pengajar yang mana merupakan alumni di sekolah tempat ia mengajar, dan sang pengajar tersebut berusaha untuk menginspirasi anak muridnya agar selalu membuat perubahan dalam hidup mereka dengan cara memahami esensi dari puisi. Adapun sekolah tempat ia mengajar ialah sekolah khusus laki-laki dengan peraturan yang amat ketat dan berlatar pada tahun 1950-an. Film ini dimulai dengan cerita tentang 7 anak muda yang bernama Neil, Todd, Kelly, Nick, Pete, Knox, dan Cameron yang sedang menempuh pendidikan di Akademi Welton, yaitu akademi khusus laki-laki yang menerapkan aturan amat ketat. Prinsip dari akademi ini adalah tradisi, kehormatan, disiplin, dan prestasi. Di setiap pembelajarannya, Mr. Keating selalu memberikan semangat kepada muridnya agar selalu melakukan perubahan dalam hidupnya dan mengajak mereka semua untuk tertarik pada puisi. Selain itu, Mr. Keating juga cenderung menerapkan pembelajaran yang tidak biasa, seperti menyuruh para muridnya untuk merobek buku pelajaran dan naik ke atas meja. Hal itu dilakukannya agar para muridnya mampu berpikir sendiri dengan sudut pandangnya sendiri untuk mengubah hidup mereka. Slogan yang terkenal dalam film ini ialah Carpe Diem, yang berarti petiklah hari, yang digunakan oleh Mr. Keating agar para muridnya berani melakukan tindakan untuk menggapai hari ini.
Alhasil, ketujuh pemuda itu semakin tertarik pada pembelajaran puisinya Mr. Keating dan menganggap Mr. Keating lebih dari sekedar guru. Ketujuh pemuda itu juga diam-diam berusaha pergi ke sebuah gua pada malam hari untuk membacakan puisi dan menamai perkumpulan mereka dengan nama Dead Poets Society, sesuai dengan nama yang tertera dalam buku tahunnya Mr. Keating. Di akhir cerita film ini, Carly Dalton kemudian dikeluarkan dari sekolah setelah artikelnya diketahui oleh sang kepala sekolah dan menghinanya di depan murid lainnya. Sedangkan Mr. Keating pada akhirnya dipecat dari sekolah karena telah mempengaruhi ketujuh pemuda tersebut untuk bertindak melawan prinsip sekolah. Terlebih lagi ketika Neil melakukan tindakan bunuh diri karena pertunjukan dramanya ditentang oleh ayahnya. Akan tetapi yang dilakukan Mr. Keating sebenarnya hanyalah untuk membentuk para muridnya agar para muridnya itu bisa hidup sesuai dengan keinginannya. Awal cerita dibuka dengan memperlihatkan perjalanan Butet masuk ke dalam hutan. Pada saat perjalanannya ke hulu sungai Makekal, ia terkapar dalam hutan akibat malaria. Samar-samar dilihatnya ada anak laki-laki rimba yang melihatnya terjatuh. Setelah ia bangun, Butet menyadari ia sudah berada di hulu sungai Makekal. Butet melanjutkan aktivitas mengajarnya, namun dari kejauhan ada anak laki-laki yang memperhatikannya. Setelah tahu ternyata anak laki itu bernama Bungo. Bungo adalah anak laki-laki yang berasal dari daerah hilir sungai Makekal yang ingin belajar dengan Butet. Tentu ada tujuan dan maksud tersendiri Bungo menghampiri Butet. Bungo merupakan anak yang berbeda, mempunyai daya tangkap yang cepat. Hal itu karena semangat belajar dari Bungo yang tinggi. Setelah mengetahui keberadaan kelompok Bungo, Butet meminta izin ke lembaga ia bekerja untuk memperluas lagi sampai ke hilir. Hanya saja pimpinannya bernama Bahar tidak menyetujui karena alasan biaya. Akhirnya Butet memberanikan diri untuk mencari tempat kelompok Bungo tinggal. Tentunya perjalanan yang ditempuh Butet tidak sebentar, sehingga dalam perjalanan ia harus membangun tenda untuk bermalam. Ia juga bersama dua muridnya dari hulu sungai Makekal untuk melakukan perjalanan. Sesampainya di hilir, ia bertemu dengan kepala rombongan Tumenggung Belaman Badai untuk meminta izin. Akhirnya, ia berhasil masuk dan mengajar Bungo dan kawan-kawan. Namun, tidak semua masyarakat rimba setuju dengan adanya pengajaran dari orang luar. Bagi masyarakat hilir bersekolah bertentangan adat Makekal hilir. Tidak hanya itu, mereka percaya bahwa pensil membawa penyakit. Akhirnya, Butet pergi meninggalkan Makekal hilir. Nah, setelah mendengar paparan mengenai alur cerita dari ketiga film di atas, maka hal yang dapat kita ambil pelajaran yaitu yang pertama dari film Laskar Pelangi. Yang bisa dipelajari dari film Laskar Pelangi yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan yaitu yang pertama, siswa dapat memperoleh manfaat dari guru yang dapat menginspirasi mereka dan memotivasi mereka untuk belajar lebih efektif. Seperti yang tergambar dalam film, guru-guru seperti Bu Mus dan Pak Harfan mampu menginspirasi dan menyemangati murid-muridnya untuk melanjutkan pendidikan. Kedua, kehidupan siswa dapat dipengaruhi secara signifikan oleh guru yang baik. Seperti yang digambarkan di film, Bu Mus dan Pak Harfan membantu siswa tidak hanya secara akademik saja, tetapi juga terkait dengan masalah pribadi dan dukungan emosional. Lalu yang ketiga, seorang guru yang peduli terhadap siswanya dan berdedikasi untuk memajukan pendidikan di masyarakat dapat memberikan dampak yang signifikan. Seperti yang digambarkan dalam film, Pak Guru di SD Muhammadiyah Gantong berusaha memperjuangkan hak pendidikan anak di lingkungannya dan akhirnya berhasil mengamankan pembangunan sekolah baru. Lalu yang kedua yaitu pelajaran dari film Dead Poets Society dan Sekolah Rimba. Yang pertama, menumbuhkan kemandirian. Para remaja di Dead Poets Society belajar mandiri, berpikir sendiri tentang kehidupan dan tujuan mereka. Sementara itu, anak-anak di suku Kubu mengikuti sekolah rimba untuk belajar hidup mandiri di hutan. Hal ini menunjukkan pentingnya belajar untuk mengembangkan kemandirian yang menjadi salah satu keterampilan utama dalam pembelajaran keterampilan sosial emosional. Kedua, kecerdasan emosional. Selain itu, keduanya menunjukkan pentingnya menumbuhkan empati dalam kehidupan sehari-hari. Karakter remaja di dalam film Dead Poets Society belajar menerima perbedaan dari sudut pandang orang lain. Sementara itu di film Sekolah Rimba, Guru Wijaya mengaji menumbuhkan kasih sayang
kepada keturunan warga kupu dan memahami cara hidup mereka. Nah, itulah pemaparan mengenai hal apa saja yang dapat dipelajari dari ketiga film, yaitu film Laskar Pelangi, film Dead Poet Society, dan film Sekolah Rimba. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih.